melarat, terbelakang, jorok, tidak aman, tidak amanah, berantem lulu. Di mana hebatnya? Ya Islamnya hebat, tapi Muslimnya nggak hebat. Nah, teknologi ada di Barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka, politik mereka, militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromot. Sebagaimana pertanyaan datang dari Pak Kalim. Ayah minta, ya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang ceramah yang baru saja kita dengar dari Buya Syakur. Bagaimana tanggapan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini sebetulnya tak enak juga, ya. Itu tanya lagi kemarin tentang Buya Syakur, terus ya ditanya terus macam-macam ya. Tapi karena saya sudah punya komitmen akan menjawab semua pertanyaan, apapun bentuk pertanyaan, ya. Apapun bentuk pertanyaan saya akan jawab. Saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Jadi untuk bagaimana tanggapan saya minta katanya tentang ceramah Buya Syakur. Sebenarnya saya memberi tanggapan, ya. Sebenarnya saya betul-betul, saya kalau melihat ceramah dia ini memang mau ketawa juga saya. Sekali-sekali yang ketawa. Kenapa? Setelah saya amati atau saya menilai beliau ini sebenarnya sifat beliau ini kalau berasal apalah yang diucapnya itu, sifat beliau ini merupakan sifat keperempuanannya terlalu tinggi. Kenapa saya katakan sifat keperempuanannya terlalu tinggi? Ya. Kenapa dia berbuat demikian? Jadi sifat keperempuan yang terlalu tinggi, maka muncul seperti ini. Memang laki-laki ada sifat keperempuanannya. Kalau seorang perempuan, ya, kita dengar seorang perempuan, kadang-kadang dia bercerita tentang rumah tangga dia, tentang suami dia begini begitulah, begini begini, dibukanya dengan orang lain, dengan tetangga, dengan temannya. Tujuannya apa? Dia sebenarnya ingin supaya dia terhadap temannya tidak terjadi suatu miscommunication. Bagaimana cara? Dibuka rahasia rumah tangga dia. Akhirnya teman-teman dia senang sekali. Akhirnya dia mengadakan hubungannya sangat akrab dengan teman-temannya. Temannya serius mendengarnya. Begitu tentang kejelekan dia. Sebenarnya siapa? Apakah perempuan termasuk orang yang baik? Tentu tidak termasuk orang yang baik perempuan seperti ini. Sifat perempuan seperti ini. Berarti perempuan seperti ini merupakan membuka aib dia dengan tetangga atau dengan temannya. Yang dibukanya aib dia sebenarnya, dibukanya kepada orang lain. Maka Nabi melarang itu, membuka hal rumah tangga kita kepada orang lain. Itu tidak boleh. Itu yang sifatnya intern, tak boleh kita dengan orang lain. Begitu juga yang dialami oleh Buya Syakur ini. Dia cerita tentang Islamnya begini, Islam itu goblok, terbelakang, miskin, suka berantem. Apa tujuannya? Dia ingin mencari perhatian agama lain, supaya agama lain mendengar, supaya agama lain berkomunikasi dengan dia, sehingga tidak terjadi miscommunication antara dia dengan agama lain. Agama lain dukung. Tapi sebaliknya dia bodoh sebenarnya, membuka aib keluarga sendiri. Sedangkan dia mengaku Islam, menjelekkan Islam, berarti menjelek diri sendiri. Di sini kebodohannya. Memang itulah sifat, karena terlalu tinggi sifat keperempuanannya. Itu Buya Syakur. Saya katakan demikian, keperempuan yang terlalu tinggi, dibuka aib. Seharusnya aib itu ditutup, dibukanya, supaya orang senang dengan dia, ya, supaya hubungan baik dengan dia. Dia tidak sadar membuka aib itu sama saja menghina
Iri sendiri, membuka aib keluarga kita, sama menghina kita. Sedangkan kita ngaku Islam, kita pula ngaku Islam itu miskin. Berarti kita menghina diri sendiri. Sedangkan nama Islam itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Islam itu bersaudara. Bagaimana bersaudara? Kata Rasulullah, apabila dicubit paha kiri, paha kanan terasa sakit. Begitu namanya bersaudara. Jadi dibuka rahasia itu kepada orang. Bodoh atau enggak? Yang sifat intern kita sama orang. Bodoh atau enggak? Satu orang. Siapa yang goblok? Sakur kata orang lain. Tentu si goblok itu sakur. Menceritakan aib dia sendiri kepada orang ramai. Supaya orang senang. Supaya tidak terjadi miscommunication. Sanggup dia buka rahasia itu. Itu baru itu. Ini suatu. Itulah kalau dalam apa termasuk pengkhianat juga dalam Islam namanya itu. Membuka rahasia kita kepada orang luar, supaya orang luar tahu, supaya hubungan kita baik dengan luar. Itu buruk itu. Tapi dia tidak sadari bahwa itu kejelekan. Itu saya kalau berjumpa dia, saya akan kasih tahu yang sebaik-baiknya. Ada teman itu, ada teman saya berada di Jawa itu baru dia menyampaikan saya, kalau bertemu gimana? Kalau bertemu langsung. Kalau bertemu langsung saya akan 3 metode yang akan saya sampaikan dia. Asah. Saya akan asah dia. Dibina itu asah itu. Sudah itu dia apa? Diasuh. Dilayani dengan baik. Asuh. Yang ketiga apa? Diasih. Dikasihi. Dikasih pembinaan khusus. Tapi itu diasuh dia. Dilayani baik-baik. Diasih, dikasih. Bukan dibenci ya. Jadi gitu caranya. Jadi memang setelah saya perhatikan. Kalau dalam ilmu psikologi gitu juga nilainya. Memang sifat keperempuanan Buya Sakur sangat tinggi. Jadi kalau perempuan itu kalau sifatnya terlalu tinggi, dia akan cerita hal-hal rumah tangga dia. Dia cerita, ya begini suami saya kemarin tuh begini. Rumah tangga yang dalam tuh ceritanya begini. Akhir orang itu senang sekali mendengar, temannya senang sekali. Dibukanya rahasia dia. Tapi dia tak sadar bahwa dia buka kebodohan dia sebenarnya. Nah itu, di sini letak kejelekannya ya. Tapi kalau berbangsa dan bernegara itu membuka rahasia negara tak boleh. Nah itulah seandainya bernegara kita buka rahasia negara kita. Pepatah orang Melayu katakan biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ya, itu pada agama. Seandainya pada negara gimana mungkin mau negara kita nih disebut-sebut pada orang lain dibuka, agama sendiri diceritakan, apalagi masalah negara. Saya di sini saya sangat tekankan. Itu sebetulnya pengkhianat namanya. Pengkhianat dalam berislam. Dibuka rahasia. Kan dahulu banyak orang munafik membuka rahasia. Sudah bersama dengan Rasul, dibukanya rahasia. Itulah kerja orang munafik. Ingin apa? Ingin supaya lancar berkomunikasi dengan yang lain. Tidak terjadi miscommunication dengan orang. Dia buat seperti itu. Itu sebenarnya dalam bahasa Melayu ingin ambil muka sebetulnya. Nah itu dia, ingin ambil muka. Ingin ambil muka dengan cara membuka rahasia di dalam. Supaya orang tahu, orang senang dengan dia. Dia mengatakan, aku hebat. Orang lain mengaku, hebat si Sakur. Tapi dia tidak tahu yang diperbuat itu ada menceritakan keluarga saudara dia sendiri kepada Allah. Itulah perbuatan yang nama khianat terhadap agama Islam. Saya kalau ngomong gitu, kalau zaman dulu banyak orang yang munafik itu dibuka rahasianya. Kenapa? Ingin diketahui orang. Kalau rumah tangga begitu juga. Rumah tangga kita disitang orang. Suami begini. Itu kerja perempuan namanya. Ya. Jadi saya menurut penilaian saya dia ini sifat keperempuanan yang terlalu tinggi. Jadi manusia itu ada sifat walaupun laki-laki tapi memiliki sifat keperempuanan. Ada memiliki sifat kehewanan. Itu ada itu. Jadi ini saya harapkan itu di situ namanya sudah membuka rahasia. Itu yang sifat intern, itu tak boleh buka. Apapun terjadi dalam keluarga kita, apapun terjadi dalam rumah kita, jangan kita cerita-cerita dengan orang. Kalau kita mau perbaiki, kita perbaiki sesama. Ini yang benar, tak boleh kita begini. Yang ini benar ya, itu yang kita buka, kita bicarakan. Jangan dibuka rahasia-rahasia yang apa itu aib. Kita itu membuka aib tuh, membuka aib saudara sendiri, tanggung resiko nanti. Ya,
membuka aib saudara sendiri, tanggung resikonya. Ingat itu Syakor. Nah, jadi saya berharap supaya Syakor yang akan salah satu dia bertaubat, ya, menjaga nama baik Islam. Ya, kalaupun ada kelemahan-kelemahan di sana sini orang tahu, tak perlu kita yang membuka, biar saja orang tahu. Jangan kita yang bukain, kita lah membuka aib sendiri. Nah, itu yang saya saran pada Buya Syakur. Tapi kena Buya Syakur sifatnya keperempuanan terlalu tinggi, inilah akibatnya. Ini bagi penanya ini saya pun berharap juga, saya sebetulnya tidak mau menjawab seperti itu. Asal dia saya terus, emangnya saya hanya ngurus dia. Tapi saya pun marah juga sebenarnya. Tapi apa buatlah, karena saya sudah menjadi suatu komitmen akan menjawab semua pertanyaan orang yang akan datang sesuai apa yang disampaikan oleh Imam Ali yang punya saluni qabla an tafkiduni, tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.